Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 21. Bagi saudara-saudara yang mau mendengar penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya, silakan dilihat di video-video yang sudah diupload. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran ini dan kita perhatikan baik-baik supaya bisa kita mengerti dan menjadi berkat bagi kita semua orang-orang Kristen. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 21. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Di sini dikatakan sebab kamu tahu. Nah, kamu di sini berbicara tentang orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa tempat seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa melihat di ayat pertama. Dan di sini bukan hanya kepada orang-orang Kristen di beberapa tempat ini, tentunya juga kepada kita semua orang Kristen sepanjang zaman. Di sini dikatakan kamu tahu, artinya mereka sudah mengerti, mereka sudah mendapatkan pengetahuan sebelumnya. Tetapi Rasul Petrus kembali mengingatkan, menegaskan kepada mereka bahwa kamu telah ditebus. Nah, di sini dikatakan telah, artinya sudah terjadi. Ditebus itu seperti berbicara seorang budak, jikalau dia ingin merdeka ataupun bebas, maka harus ada penebusan, harus ada sesuatu yang dibayarkan. Jadi di sini dikatakan kamu telah ditebus. Ditebus dari apa? Di sini dikatakan dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu berbicara tentang tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang dan terus diturunkan, terus dilakukan oleh anak-anaknya dan sampailah kepada orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa tempat ini. Nah, segala tradisi atau kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan itulah yang dimaksud di sini. Ya. Yang tidak ada kebenaran atau secara jelas kita mengatakan hal-hal yang berdosa yang hanya membawa pada kebinasaan. Makanya di sini dikatakan sia-sia, tidak ada gunanya. Yang dimana hanya membawa pada kebinasaan. Jadi kita juga semua sama, ya, semua orang Kristen, kita sebelumnya hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesia-siaan yang membawa kita pada kebinasaan. Dan di sini dikatakan selanjutnya, kita ditebus pakai apa? Kita dimerdekakan pakai apa? Dikatakan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kalau seorang budak pada saat itu mau ditebus pakai barang-barang yang mahal seperti perak, emas, itu adalah barang yang mahal bagi umat manusia. Tetapi di sini dikatakan itu adalah barang yang fana, barang yang nilainya lebih rendah, sementara yang jauh, ya, tidak ada nilainya. Di sini dikatakan bukan dengan barang-barang seperti perak atau emas itu. Tetapi dengan apa kita ditebus? Di sini dikatakan di yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal. Dikatakan darah yang mahal. Nah, ini bukan darah yang sembarangan, ya, bukan darah binatang atau bukan juga darah manusia biasa, ya, karena itu tidak sempurna, apalagi manusia biasa orang berdosa. Dikatakan di sini darah yang mahal, ya, darah melambangkan nyawa. Nilainya mahal sekali, tinggi sekali. Ya, dibandingkan dengan perak atau emas, jauh-jauh lebih bernilai, jauh-jauh lebih tinggi, ya. Tidak ada bandingannya. Maka dikatakan perak emas itu, ya, barang yang fana, ya, jauh lebih rendah. Tapi darah ini adalah darah yang begitu mahal, yaitu darah Kristus, ya. Darah Kristus. Kenapa darah Kristus dikatakan mahal atau nilainya sangat tinggi? Karena Kristus adalah anak Allah yang suci, kudus,
dan dia menjelma menjadi seorang manusia hidup sempurna, sehingga darahnya itu layak ataupun sempurna atau nilainya begitu mahal dan dapat menghapus dosa-dosa umat manusia, dapat menebus kita dari penghukuman dosa. Di sini dikatakan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini mengingatkan kita di perjanjian lama Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa mereka ketika berbuat dosa mereka harus mempersembahkan anak domba, darahnya harus tercurah. Dan secara khusus kita melihat darah anak domba di Paskah yang harus dikorbankan, darahnya harus tercurah. Dan di sini dikatakan tidak sembarangan anak domba ya. Kalau di perjanjian lama itu harus domba yang tidak bercacat. Nah, tetapi walaupun di perjanjian lama mereka pakai darah anak domba yang tidak bercacat, itu tidak sempurna, benar-benar sempurna. Makanya mereka harus berulang kali mereka mempersembahkan ketika mereka berbuat dosa. Itu tidak sempurna menghapus dosa kita untuk selamanya. Ya, mereka harus korbankan. Ya, setiap mereka berbuat dosa mereka berulang kali persembahkan, ya, korbankan. Jadi darah anak domba di perjanjian lama itu hanyalah bayangan bahwa akan datang anak domba sesungguhnya, anak domba Allah yang darahnya tercurah, yang dapat menghapus dosa kita satu kali untuk selamanya. Darah yang kudus, yang suci, yaitu darah Kristus. Ayat yang ke-20 dikatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, kita bisa melihat bagaimana keselamatan ini telah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, sebelum dunia diciptakan. Jadi ini bukan terjadi secara kebetulan atau seperti kecelakaan lalu dikarang-karang, wah inilah darah untuk penghapusan dosa. Bukan. Allah telah merencanakan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, untuk menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia akan disalibkan dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa-dosa kita. Di sini kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Dia telah merencanakan keselamatan ini jauh-jauh sebelumnya. Dikatakan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ketika tiba waktunya, genaplah waktunya, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia dikorbankan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat yang ke-21 dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, kita bisa melihat, kita mau menyembah Tuhan Allah, kita mau percaya kepada Tuhan Allah, kita mau datang kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa segala sesuatu, Allah yang benar. Itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jalan satu-satunya supaya kita bisa percaya atau datang kepada Tuhan Allah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh inilah cara menyembah Tuhan Allah melalui jalan ini, di luar Tuhan Yesus, maka itu adalah palsu, kebohongan. Mereka tidak menyembah atau datang kepada Tuhan Allah yang benar ini. Mereka menyembah yang palsu. Jadi yang benar itu, Allah yang benar itu hanya dikenal, hanya bisa dipercaya, disembah, dan juga bisa datang kepadanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Di luar itu palsu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi iman kita, iman yang benar kepada Tuhan Allah, karena kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah ini yang telah menciptakan segala sesuatu, Allah yang benar ini, dia telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan telah memuliakannya, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya adalah dia duduk di takhta yang begitu mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi iman kita bukan kepada yang salah. Pengharapan kita bukan kepada yang salah, bukan kepada yang sia-sia, tetapi kepada yang benar, kepada Tuhan Allah yang benar ini. Jadi, saudara-saudara, di luar Tuhan Yesus tidak ada iman yang benar. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pengharapan, semuanya palsu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja.
Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya. Bagi yang belum percaya harus sungguh-sungguh datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Nah, jadi saudara-saudara, itulah pelajaran dari 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 21. Yang dimana mengingatkan kita kembali. Kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang begitu mahal. Suatu pengorbanan yang luar biasa, ya. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus ini kita bisa datang kepada Tuhan Allah yang benar. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur, ya. Kita harus memuji nama Tuhan Allah, dan terlebih kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jangan lagi diperhamba oleh dosa, dalam arti hidup mengikuti keinginan daging. Ya, karena kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Itu darah Kristus, darah yang suci, darah yang kudus. Jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk penjelasan ayat selanjutnya, nantinya kita akan melihat di video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.